rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi RPP itu sendiri pengertiannya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini dasar hukumnya ini. Kenapa kita harus membuat RPP, dasar hukumnya ini. Ini sudah di print out kan, sudah ada sama itu semua kan? Apa lembaran itu? Yang sudah di print ada kan? Ada ya. Jadi mungkin tidak perlu mencatat lagi. Jadi apa yang dimaksud dengan RPP? Sekurang-kurangnya meliputi, ayo kita telah dulu belangko kita sah atau tidak sah. Kalau tidak sah kita koreksi kembali. Ayo Bu, belangkonya dilihat, pasangkan dulu belangko kita sah atau tidak. Formatnya tidak mesti seperti yang dikasih. Sekali lagi saya bilang, formatnya terserah Ibu mau buat yang penting ada unsur-unsur seperti yang dikatakan dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20. Nah, yang pertama Pak Adi sudah ini. Enggak, bukan itu Pak, itu tidak benar yang ininya. Yang ininya kita koreksi berdasarkan pengertian ini. Ada nggak di belangko Bapak tujuan pembelajaran? Nanti pakai kata-katanya di situ siswa dapat. Ya. Paling lazim tujuan pembelajaran itu adalah berimbas kepada siswa, sehingga kalimatnya adalah siswa mampu, siswa dapatnya apa? Dapat melakukan, dapat menjelaskan, dapat memahami dan seterusnya. Paham ya? Terus ada Bu di belangkonya ada. Ya, berarti sudah. Terus materi pembelajaran ada. Terus metode pengajaran ada? Tidak ada. Ada. Sumber belajar ada. Penilaian hasil belajar. Sekarang kita cari benang merah antara RPP dengan silabus. Kita cari benang merahnya. Adakah tujuan pembelajaran di silabus? Tidak. Ya. Terus adakah materi pembelajaran di silabus? Ada ya. Nah, kalau ada berarti bahasa di silabus tinggal dipindahkan saja. Kan tidak repot kan? Terus metode pengajaran ada enggak? Enggak ada. Di silabus itu ada kegiatan pembelajaran, selanjutnya dikembangkan lewat berbagai macam metode yang Ibu pilih, dibagi dalam 3 kategori: kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Sudah paham? Terus sumber belajar ada di silabus? Ada, tinggal pindahi saja ke RPP. Kan tidak repot. Terus penilaian hasil belajar ada di silabus? Ada. Hanya bentuknya kan? Nah, di RPP kalau di sana ditulis soal COS, maka tulis soalnya di RPP. Soalnya langsung ditulis di RPP. Nah, kolom di belangko Ibu kan kecil, berarti di kata-kata bawahnya ada kata-kata terlampir. Nah, nanti sediakan kertas yang lain untuk membuat apa bentuknya, lembar pengamatan, unjuk kerja dan seterusnya. Langsung sudah ada soalnya atau sudah ada bentuk penilaiannya sudah ada. Kalau di sana umpamanya tertulis pengamatan. Nah, di sini pengamatan yang dimaksud di RPP sudah ada lembarannya. Paham? Tidak. Jadi yang susah sekarang buat RPP gimana? Itu apa Bu? Enggak apa-apa. Itu pengertian itu ada enggak di belangko itu? Memuat itu tidak? Kadang-kadangnya ditentukan. Ini enggak apa-apa.
Yang penting unsur-unsur itu ada. Nah, saya katakan ulang, saya tidak pernah menyalahkan dan tidak pernah merekomendasikan sebuah format. Kebetulan saja ini pelatihan ditawarkan format yang seperti ini. Nah, kalau mau diubah silakan diubah. Semuanya benar asalkan unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal 20 itu ada. Dan bentuknya enggak mesti dalam tabung. Paham Bapak Ibu ya? Jadi masalah format tidak lagi kita bicarakan karena mana saja bagaimanapun bentuknya itu benar semua, kaedahnya mengikuti. Nah, kebetulan di RPP kita malah kelebihan unsur. Ada SK, ada KD, ya kan? Nah, silahkan. Yang penting ini apa? Yang ini apa? Minimal meliputi ini. Kalau maksimal buat sendiri. Kenapa saya buat RPP-nya sudah ada SK dan KD? Sudah nggak capek lagi balik-balik ke silabus. Sudah? Nah, kalau sudah, tadi kan sudah membuat silabus. Ya Bu ya. Sekarang kita melihat RPP secara mendetail dulu, nanti baru kita lanjutkan proses pembuatan. Ini pun tak dipilah-pilah. Paham maksudnya ini? Nah, jadi tolonglah diorganisasikan lebih awal. Nah, ini alur RPP. Jadi membuat alur RPP itu buat silabus dulu, udah jadi silabusnya, udah. Enggak buat RPP. Nah, analisanya dari SK dan KD. Saya kira ini nggak ada persoalan. Ini juga sudah dibahas lewat pengertian. Ada materi-materi ini paling tidak kategori tujuan ada. Tadi sudah kita cek belangko kita. Nah, kalau mata pelajaran, saya yakin tidak ada yang berani nanya apa maksudnya, karena sudah jelas sekali. Terus kalau kelas dan semester juga nggak ada yang berani tanya, kan? Karena sudah jelas sekali. Pertemuan itu yang dimaksud dengan yang saya bacakan tadi. Kalau indikatornya terlalu besar, maka lembar RPP bisa jadi beberapa lembar. Sehingga di setiap lembarnya itu dibagi untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga dengan indikator yang sama. Terhadap mata ini kan kajiannya kan udah indikator. Berdasarkan indikator ini saya tentukan alokasi waktu segini. Berdasarkan apa kita tentukan sebuah ya? Pendek dan panjang sebuah materi yang lainnya. Susah atau mudah, tingkat kesukaran materi. Nah, saya mau tanya dulu, kalau tingkat kesukaran materi itu kajiannya ke siapa? Ke guru atau ke siswa? Ayo Bu. Iya, yang sudut pandang materi itu susah ke gurunya atau ke siswanya? Kedua-duanya. Iya, kedua-duanya. Contoh ya, saya kasih satu contoh menirukan suara. Kira-kira suara apa yang ada di sini? Tidak langsung setelah mengejar konsep